السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله جميعا من النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. I'lamu anna al-masa'ib allati tusibu al-insan fi hadhihi ad-dunya kathiratun la tuhsa. Ketahuilah bahwasanya musibah-musibah dan cobaan yang menimpa manusia di dalam kehidupan dunia ini sangat banyak dan tidak terbatas jumlahnya. Fahuwa musabun bimasaib. Maka seseorang itu di dalam kehidupan dunia ini akan diuji, akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan musibah dan ujian-ujian yang sangat banyak. Maka masing-masing kita pun merasakannya. Masing-masing kita pun bisa untuk melihatnya. Karena demikianlah ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh-sungguh kami akan uji kalian dengan sedikit rasa takut, dengan sedikit rasa lapar, dengan kekurangan harta, dengan kekurangan jiwa, dan juga dengan kekurangan buah-buahan. Dan berilah kabar gembira bagi mereka, orang-orang yang bersabar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Musibah dan cobaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia begitu banyak. Maka di antaranya adalah dengan diberikannya sedikit rasa takut, yaitu faqdul aman, dengan hilangnya rasa aman. Maka ini juga merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana dengan hilangnya rasa aman pada diri seseorang atau sekelompok orang,
maka kenikmatan-kenikmatan yang lainnya akan berkurang kenikmatannya. Bahkan kenikmatan-kenikmatan yang ada bisa jadi dia rasakan bukan sebagai kenikmatan. Karena dimanapun keberadaan dia, betapa banyak mungkin harta yang dia miliki, tatkala rasa aman tidak dia miliki, maka hakikatnya itu bukanlah kenikmatan. Demikian pula yang berikutnya, musibah itu terkadang berupa rasa lapar. Di mana rasa lapar ini bisa jadi Allah Subhanahu wa taala menimpakannya dengan ditimpa paceklik. Tanaman-tanaman yang ada tidak menghasilkan apa-apa. Rasa haus, yang kedua adalah rasa haus. Di mana rasa haus ini mungkin, atau rasa lapar ini bisa jadi berupa paceklik tadi, sehingga tidak menghasilkan apa-apa. Atau itu bisa jadi berupa musibah yang besar, semacam wabah ataupun penyakit, di mana seseorang bisa jadi kita dapati memakan dengan makanan yang begitu banyak, meminum dengan minuman yang banyak, namun tidak dia rasakan yang namanya rasa kenyang. Maka yang seperti ini pun bisa kita saksikan. Demikian pula dengan kekurangan harta benda. Baik hal itu bisa terjadi karena sulit untuk mendapatkannya, susah untuk mendapatkannya, atau bisa jadi berkurangnya tersebut dengan adanya musibah, kebakaran, perampokan dan yang semisalnya, yang seketika itu bisa menghilangkan harta bendanya. Dan di antara macam musibah itu pula adalah dengan adanya kematian. Baik kematian yang menimpa seseorang, ataupun suatu musibah, suatu wabah yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, di mana tatkala suatu wabah ini memasuki suatu rumah, maka tidaklah menyisakan seorang pun yang ada di dalamnya. Dan ini pun bisa kita saksikan. Kemudian yang berikutnya di antara macam dan bentuk musibah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya adalah berkurangnya buah-buahan. Di mana kita dapati berkurangnya ini bisa jadi dikarenakan musim paceklik yang ada sehingga menghasilkan namun kurang, atau dengan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya angin, hama dan yang semisalnya sehingga merusak tanaman-tanaman yang ada sehingga tidak menghasilkan buah-buahan yang mungkin diharapkan oleh pemiliknya. Maka itu semuanya adalah jenis-jenis musibah yang Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada hamba-hambanya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengakhiri ayatnya untuk semacam perintah kepada Rasulnya untuk menyatakan kepada hamba-hambanya dengan kabar gembira bagi mereka-mereka yang bersabar akan musibah-musibah tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Itu adalah di antara bentuk-bentuk musibah. Dan di antara bentuk musibah dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba, dan ini merupakan musibah yang besar, lebih besar dari apa yang kita dengarkan sebelumnya, yaitu tatkala musibah itu Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada dinul rajul, dinul mar'i, kepada agama seseorang. Di mana kita ketahui bahwasanya agama ini merupakan inti dari kebaikan. Agama ini merupakan sumber kebahagiaan. Dan agama ini pula sesuatu yang akan bisa mengantarkan kepada kemenangan yang hakiki. Kemenangan mendapatkan keridhaan Allah, rahmatnya Allah,
serta surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tatkala musibah itu menimpa agama seseorang, ini tergolong musibah yang besar. Oleh karena itu tidak heran tatkala Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar jangan menjadikan musibah itu menimpa agamanya. Di antara doa beliau adalah wala taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah itu menimpa agama kami. Karena demikianlah penting peranan agama bagi seseorang. Ya. Demikian pula ma'asyiral muslimin, Rasul pun senantiasa berdoa agar senantiasa mengokohkan kalbunya di atas agama ini. Karena agama ini merupakan peranan yang sangat penting sebagaimana kita telah dengarkan. Di antara doa beliau adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah, tetapkanlah ya, hatiku di atas agamamu. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Demikianlah betapa pentingnya agama ini bagi seseorang. Dan tatkala musibah itu menimpa agama seseorang, itu merupakan musibah yang besar. Terlebih lagi sebagai sosok seorang sunni salafi, seseorang yang berupaya untuk menjalani kehidupannya mengikuti bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadikan beliau serta para sahabatnya sebagai sosok-sosok yang diteladani di dalam menjalankan kehidupan di dunia ini, dengan harapan akan mendapatkan kebahagiaan sebagaimana mereka mendapatkannya, akan mendapatkan kemenangan sebagaimana Rasul dan para sahabatnya telah mendapatkan kemenangan tersebut. Maka pasti dan pasti jalan ini tidaklah mulus. Jalan ini akan dihadapkan dengan gangguan, dengan rintangan, dengan musibah-musibah. Maka pada saat yang sama diperlukan bagi masing-masing kita untuk memiliki kekokohan, memiliki kemantapan di atas agamanya. Seorang sunni salafi, maka dia tidaklah seperti keumuman manusia. Dia betul-betul akan berusaha menjaga agamanya di dalam kehidupannya, di dalam ma'isyahnya, sampai pun mungkin dalam perkara-perkara yang mungkin halal ataupun mubah, maka dia pun memikirkan, akankah perbuatan tersebut, akankah pekerjaan tersebut, akankah kegiatan dan amalan tersebut akan bisa mengokohkan agamanya, atau pada saat yang sama justru sedikit demi sedikit mengikis agamanya, sedikit demi sedikit akan menyeret agamanya ke dalam jalan-jalan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia akan memperhatikan bagaimana muamalahnya, pertemanannya. Jangan sampai pertemanan yang ada akan merubah agamanya, akan merubah akidah dan manhajnya. Demikianlah seorang sunni salafi betul-betul dituntut untuk memiliki kekokohan, kemantapan, serta kesabaran di dalam menjalani jalan yang lurus, di dalam menjalani dan berupaya berpegang teguh dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat para sahabat. Mereka ini adalah sosok-sosok yang kita kenal dengan kekuatan iman mereka. Kita kenal dengan kedalaman ilmu mereka. Mereka pun tidak lepas dari yang namanya ujian, cobaan, bersamaan dengan keterbatasan keadaan hidup mereka, kesederhanaan, kefakiran dan kekurangan yang mereka miliki. Namun mereka berupaya untuk tetap kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara yang perlu kita ketahui untuk bisa kita kokoh di atas
agama kita ini adalah dengan cara kita itu mengambil ibrah, pelajaran, mengingat bagaimana generasi sebelum kita telah mengalami ujian dan cobaan-cobaan tersebut. Namun mereka bersabar, namun mereka tetap kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan mengingat seperti itu, maka akan semakin membantu kekokohan kita, bahwasanya apa yang kita rasakan belum seberapa tatkala kita melihat umat-umat sebelum kita yang mendahului kita di dalam ujian dan cobaan. Adalah di masa-masa Islam atau di awal-awal masa Islam, di mana kaum muslimin, orang-orang yang beriman sedikit jumlahnya. Mayoritasnya adalah para pelaku kekufuran, kesyirikan, di mana mereka berbuat semena-mena. Tatkala mereka tidak bisa menghalangi kaumnya yang ada untuk masuk ke dalam Islam dengan cara syubhat, kerancuan dan yang semisalnya, maka tidak segan-segan mereka untuk berusaha menghalanginya dengan cara-cara siksaan, dengan cara-cara kekerasan. Sebagaimana dialami di masa-masa awal Islam. Hal itu sebagaimana diungkapkan oleh sahabat yang mulia Abu Abdullah Khabbab bin al-Ard, di mana ketika itu mendapati kaum muslimin dalam keadaan disiksa, dianiaya, disiksa jasad mereka, dihina batin-batin mereka. Maka mereka pun datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan mengaduhkan keberadaan mereka, siksaan, cobaan yang begitu berat. Sehingga mereka mengatakan, ala tastansiru lana, ala tad'u lana ya Rasulullah. Tidaklah engkau wahai Rasul memohon pertolongan kepada Allah untuk kita. Tidaklah wahai engkau Rasul memohon kemenangan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita, sehingga kita bisa lepas dari siksaan, dari kekerasan-kekerasan yang dilakukan oleh mereka, musuh-musuh Islam. Maka Rasul pun kemudian mengisahkan tentang kisah umat-umat terdahulu, di mana beliau mengatakan, qad man kana qablakum yu'khadhu ar-rajulu fayughfaru lahu fil ard fayuj'alu fiha thumma yu'ta bil minshar fayuj'alu nisfain. Dahulu sebelum kalian ada seorang laki-laki yang kemudian digalikan baginya sebuah lubang, kemudian dia dimasukkan ke dalamnya, kemudian diletakkan atau didatangkan sebuah gergaji besi, diletakkan di atas kepalanya, kemudian digergajilah orang tersebut sehingga terbelah menjadi dua bagian. Wa yumshatu bi amshatil hadid ma baina lahmihi wa 'azmihi. Sementara sosok orang yang lainnya disisir dengan sisir dari besi badannya, sehingga besi-besi tajam dari sisir besi tersebut itu sampai menembus antara daging dan tulangnya. Sungguh siksaan yang mengerikan. Jangankan kita yang merasakan, tatkala kita mungkin melihatnya, maka itu akan menjadi seakan-akan teror bagi kita. Untuk bagaimana mungkin kita akan meninggalkan agama yang mulia ini. Namun apa yang terjadi dengan mereka? Ma yasudduhu dzalika an dinih. Ternyata itu semuanya, cobaan itu semuanya, siksaan itu semuanya tidaklah menjadikan mereka itu bergeser dan meninggalkan agama mereka. Ma'asyiral muslimin rahimanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabat dalam keadaan iman mereka kuat, ilmu mereka dalam, namun dalam rangka untuk semakin mengokohkan mereka di atas agama Allah Subhanahu wa taala, atas cobaan dan musibah yang menimpa mereka. Rasul ingatkan dengan saudara-saudaranya yang telah mendahulunya dalam hal ujian dan cobaan tersebut, agar mereka pun turut kokoh, turut istiqamah di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa kokoh di atas agama Allah Subhanahu wa taala sampai kita bertemu dengannya. Amin ya rabbal alamin.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Demikian pula di antara upaya yang dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam agar umatnya ini di dalam menjalani kehidupan yang ada tidak mengalami yang namanya rasa putus asa. Putus asa dari berbagai macam musibah, dari berbagai macam cobaan-cobaan yang mungkin dia rasakan adalah dengan menyebutkan pula kisah-kisah sebelumnya agar bisa mengambil pelajaran. Dan di antara pelajaran penting yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah suatu kisah yang masyhur, suatu kisah yang masyhur, yang maklum. Bagaimana sahabat yang mulia Abdullah bin Umar mendengar hal itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasul mengkisahkan adanya umat sebelum kita yang terdiri dari 3 orang tatkala melakukan suatu perjalanan kemudian singgah di sebuah gua, berteduh di sana. Kemudian tiba-tiba batu besar menggelundung dari arah gunung, kemudian menutup pintu gua tersebut. Maka demikian gambaran seorang mukmin, seorang sunni salafi, orang-orang yang berusaha memegang teguh agama Allah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalani kehidupannya, di dalam perjalanannya, tidak lepas dengan yang namanya ujian. Ada hambatan di dalam perjalanannya, ada rintangan di dalam kehidupannya. Demikianlah. Namun bagaimana sikap kita untuk menghadapinya? Maka seorang yang dia itu bukan seorang mukmin, maka dia akan mendapati atau menghadapi musibah tersebut dengan keputusasaan, dengan kepasrahan tanpa adanya upaya dan usaha serta tawakal kepada Allah. Bahkan dia mungkin akan meminta solusi-solusinya kepada pihak-pihak yang tidak layak dan tidak tepat untuk dimintai bantuan dan pertolongan dalam musibah dan ujian yang dia alami. Maka kita lihat bagaimana 3 orang ini, karena mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya, seorang mukmin yang lurus di dalam beragama. Mereka pun tahu dalam keadaan seperti itu, tempat yang sempit, tempat yang jauh dari manusia, tidak bisa memohon pertolongan kepada mereka. Mereka pun tahu bahwasanya dalam kesempatan seperti itu tidak ada solusi lain, jalan keluar lain, melainkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tempat untuk mereka itu bisa memohon bantuan dan pertolongan. Zat yang bisa dipinta dari berbagai macam arah dan penjuru. Zat yang bisa dimintai pertolongan tidak hanya di waktu siang, bahkan di dalam setiap waktu. Mereka tahu itu. Oleh karena itu mereka pun mengatakan kepada yang lainnya, rekan-rekannya, innahu la yunjikum min hadhihi as-sakhrah illa an tad'u Allah bisalihi a'malikum. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menyelamatkan kita dari batu besar ini, yang bisa menyelamatkan kita dari musibah ini, melainkan kalian semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari musibah ini. Maka perhatikan, seorang mukmin yang berpegang teguh dengan agamanya tahu bagaimana cara menghadapi permasalahan cobaan yang dialami. Dia pun tidak kemudian berpangku tangan. Mereka di dalam gua tersebut berpangku tangan, pasrah menunggu kematian. Tidak. Berupaya, berusaha, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat dan menyebutkan amal-amal saleh mereka. Maka mereka pun satu persatu menyebutkannya. Orang pertama menyebutkan bahwasanya amalan-amalan yang dia lakukan di antaranya adalah orang yang sebagai sosok memiliki birrul walidain yang sempurna. Sosok yang sangat berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Selalu melayani mereka, memberikan minuman susu kepada mereka. Setiap kali
sore hari datang memberikan minuman kepada kedua orang tuanya sebelum kepada keluarganya sendiri, sebelum kepada istrinya, anaknya. Kedua orang tuanya dia dahulukan. Sampai suatu saat dia pergi jauh dan terlambat, ya, kepulangannya. Tatkala dia membawa susu tersebut ternyata didapati kedua orang tuanya dalam keadaan telah tertidur. Ya. Maka dia pun bingung, apakah akan diberikan susu kepada keluarganya atau dia tunggu sampai keduanya bangun. Dia memilih yang kedua. Maka dia pun menunggunya sampai fajar pagi itu muncul, terbit, keduanya terbangun, dia pun memberikannya. Dalam keadaan sebelumnya istri dan anak-anaknya merengek, menangis, kehausan, kelaparan, meminta. Namun demikianlah bakti dia kepada kedua orang tuanya. Maka setelah itu pun dia memohon kepada Allah, Allahumma in kuntu fa'altu dzalik ibtigha'a wajhik fafarij 'ana min hadhihi as-sakhrah. Ya Allah, jikalau amalanku tersebut itu ikhlas karenamu, maka keluarkanlah kami dari musibah ini, dari batu yang besar ini. Maka batu pun bergeser, hanya saja mereka belum bisa keluar. Demikianlah kemudian orang yang kedua menyebutkan amal solehnya, di mana orang yang kedua ini adalah sebagai sosok yang menjaga diri dari perbuatan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, perbuatan zina. Dalam keadaan dia ingin berbuat zina dengan sepupunya, kemudian sepupunya pun enggan melakukannya, sampai datanglah suatu saat kesulitan menimpa sepupunya tersebut. Kemudian dia pun mendatanginya, membutuhkan beberapa uang untuk memenuhi hajatnya. Maka dia pun memberikannya 120 dinar, dia belikan dengan syarat dia mau berzina dengannya. Maka dengan terpaksa pun wanita tersebut mau melakukannya. Hanya saja ketika perbuatan tersebut mau dilakukan, dia pun mengingatkannya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seketika itu pun dia merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia meninggalkan wanita tersebut, sepupunya tersebut, dalam keadaan dia sangat mencintainya, sangat dia menyukainya, dan dia meninggalkan pula 120 dinar yang telah diberikan. Dia pun berdoa kepada Allah, kalaulah amalan tersebut itu ikhlas karenamu ya Allah, fafruj 'anna mimma nahnu alaih, keluarkan kami dari musibah yang menimpa kami ini. Bergeser batu tersebut, namun mereka pun belum sempat keluar sampai yang terakhir. Sebagai sosok yang amanah, yang memiliki wara' yang tinggi, di mana memperkerjakan sekian banyak pekerja, dibagikan padanya upahnya masing-masingnya kecuali satu pekerja yang kemudian dia pergi entah kemana. Maka kemudian upah atau gaji dari pekerja tersebut dia gunakan untuk membesarkan usahanya, sehingga berhasillah mendapatkan harta-harta yang sangat banyak berupa sapi, unta, kambing, dan harta-harta yang banyak. Maka suatu saat pelayan tadi pun kemudian mendatangi kembali meminta upahnya. Maka dia pun mengatakan, apa yang kau lihat dari harta semua itu adalah milikmu, hasil dari upah yang dahulu engkau tinggalkan, yang kemudian aku kembangkan. Maka diambillah semuanya, tidak menyisakan sedikit pun. Maka dia pun akhirnya berdoa, ya Allah, kalau seandainya apa yang aku lakukan itu adalah ikhlas karenamu, maka keluarkanlah kami dari musibah ini. Fanfajaratis sakhrah fakharaju yamshun. Maka mereka pun setelah itu batu tersebut bergeser dan mereka pun bisa keluar darinya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan berjalan dengan tenangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dari kisah ini kita bisa mengerti bahwasanya sudah sepantasnya bagi kita semuanya, seorang yang berusaha berpegang teguh dengan agama sunni salafi, tatkala mendapati musibah apapun itu bentuknya, dan ketahuilah yang namanya musibah tidak hanya menimpa dan dirasakan oleh orang-orang fuqara saja, namun musibah itu ditimpa oleh orang-orang kaya, mungkin dalam bentuk yang lain. Namun ketahuilah, apapun keadaan kita, apapun yang menimpa kita, janganlah putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah, tatkala kita betul-betul berpegang teguh dengan agama Allah, dengan tulus, dengan ikhlas mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka
Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar doa dan permintaan kita. Allah Maha melihat keadaan kita masing-masingnya, dan Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba-hamba yang demikian itu. Demikian pula ma'asyiral muslimin, kita pun dari sini mengetahui bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala begitu sangat besar. Ya, di mana keadaan-keadaan tertentu yang mungkin tidak bisa dinilai, dijangkau oleh akal-akal kita, maka ternyata kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bisa memberikan solusi dari itu semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama bisa memberikan faidah bagi saya pribadi dan para hadirin semuanya, sehingga di dalam langkah-langkah kita menjalani kehidupan ini dibantu, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, selama kita itu senantiasa berupaya berpegang teguh di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.